Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin perkenalkan, saya Bayu Saputra. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi nurse Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Saya mengampu mata kuliah semester ganjil dan genap, diantaranya adalah keperawatan dewasa, iptek keperawatan, keperawatan gawat darurat. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah yang menjadi bidang fokus saya, yaitu adalah mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib memiliki beban sebanyak 4 SKS dengan rincian 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum atau skill lab yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria. Mata kuliah ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan ilmu keperawatan medikal bedah. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, yang lingkup bahasannya mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri, diskusi, apapun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria, mahasiswa mampu pertama melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan manajemen kasus pada kelompok klien. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem. Yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan sesuai dengan RPS yang kami kembangkan. Mahasiswa akan belajar melalui beberapa topik. Proses pembelajaran dilakukan melalui kajian pakar, mini lecture, collaborative learning atau CL, belajar berdasarkan masalah atau BDM, dan praktikum laboratorium atau klinik dengan alokasi 16 minggu pertemuan. Adapun referensi yang mendukung pada pembelajaran merujuk pada buku ajar keperawatan berdasarkan kurikulum KKNI, ditambah dengan referensi pendukung seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya. Setelah saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, saya akan menyampaikan teknik pembelajaran yang saya lakukan, yaitu menggunakan teknik DIA atau Delivery Interaction Assessment.
Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan proses pembelajaran meliputi problem based learning atau case study dan smart group diskusi. Dan terakhir, pemberian skill lab dengan metode simulasi atau role play ditunjang dengan laboratorium dengan konsep mini hospital. Yang kedua, interaksi. Mata kuliah yang saya ajarkan menggunakan interaksi kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika di dalam kelas ada tanya jawab, diskusi, dan presentasi makalah kasus. Dan di luar kelas kegiatan skill lab di laboratorium keperawatan dan bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi kelas terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Kemudian, saya menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang biasa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindakan lanjut seperti pertemuan, memuat bahan pembelajaran, penugasan video mandiri, skill lab, tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Dan yang ketiga yaitu asesmen. Cara saya menilai penilaian kepada mahasiswa yang pertama setelah kontrak perkuliahan memuat tata tertib yaitu toleransi keterlambatan selama 10 menit setelah jam pembelajaran dimulai. Selanjutnya, indikator penilaiannya penugasan kelompok 13%, penugasan individu 17%, tutorial 15%, UTS 25%, UAS 25%, soft skill 5%. Sedangkan untuk nilai praktikum terdiri dari OSCE 40%, praktik lapangan 40%, tugas individu 15%, dan tugas 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya lakukan pada mata kuliah keperawatan dewasa praktikum pemasangan kateter dewasa. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan sehat ya, jasmani dan rohani, yang mana kita akan masuk melaksanakan skill lab ya, pemasangan kateter. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah ada tugas membaca di rumah. Ada yang sudah baca? Sudah ya, oke. Sebelum kita masuk, tentunya saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti skill lab, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk pertama menjelaskan indikasi pemasangan kateter itu sendiri. Yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis kateter urin. Yang ketiga, melakukan pemasangan kateter urin pada jenis kelamin pria. Oke, aktivitas pembelajarannya saya akan kontrak dengan waktu 170 menit ke depan. Pertama, saya akan melakukan pembukaan yang sudah berlanjut ya. Kemudian ada pretest nanti ya. Kemudian ada penjelasan instruktur itu 15 menit, dilanjutkan dengan pelaksanaannya, yaitu adalah role play dari instruktur atau saya sendiri itu 20 menit. Dilanjutkan dengan role play mahasiswa selama 90 menit ya. Kemudian penutupnya ada pretest kembali ya. Maksudnya adalah post test itu sendiri, kemudian adalah feedback ya. Oke ya, sebelum kita mulai silakan mahasiswa semuanya menyediakan kertas selembar ya. Sebutkan namanya, NIM-nya, jangan lupa. Oke, langsung jawab saja ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kateter? Sudah? Oke, yang kedua, sebutkan indikasi pemasangan kateter. Yang ketiga, sebutkan kontraindikasi. Tentunya kontraindikasi pemasang kateter ya.
Oke, sudah. Oke, berikutnya nomor ya yang akan diberikan pada pemasangan kateter untuk dewasa laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sudah? Baik ya. Jadi kita sudah melaksanakan pretest ya. Oke, nanti diingat-ingat, nanti akan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama sebelum kita masuk kita harus mengerti dulu pengertian kateter. Nah, di sini ada yang mau menyampaikan apa itu pengertian kateter? Ada. Ya, sebutkan, jelaskan namanya. Perkenalkan Pak, nama saya Sutriani. Pengertian kateter adalah peralatan alat bedah yang berbentuk tubular dan lentur yang dimasukkan ke dalam organ tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan ataupun memasukkan cairan, Pak. Betul sekali. Ada yang menambahkan? Tidak ya? Ya betul ya yang disampaikan dari Dwi tadi. Jadi kateter itu adalah peralatan bedah yang berbentuk tubular ya dan lentur yang dimasukkan ke dalam rongga tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan. Ya, jadi kateterisasi kandung kemih itu adalah memasukkan selang plastik atau karet melalui uretra dalam kandung kemih dengan tujuannya untuk mengeluarkan cairan atau urin. Ya, lanjut berikutnya kita harus mengetahui tujuan kateterisasi urin. Ya, jadi tujuan kateterisasi urin itu adalah yang pertama melancarkan urin itu sendiri. Ya, yang kedua adalah untuk mengosongkan kandung kemih ya, kemudian adanya retensi urin ya, kemudian memberikan obat-obat atau keadaan obat-obat tertentu ya, kemudian tentunya yang terakhir adalah irigasi kandung kemih. Selanjutnya itu berdasarkan dari referensi Potter and Perry. Nah, dari tipe kateter urin ya itu ada 3 ya. Pertama itu adalah kateter yang sementara ya, kemudian kateter menetap ya, kemudian kateter ya KUD. KUD itu adalah pasien yang bermasalah pada prostat. Kalau misalnya pasien sementara dengan kateter sementara itu biasanya hanya 1 lumen saja atau 1 lubang saja ya, begitu. Dia hanya dilakukan untuk 5 sampai 10 menit saja ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya kateter yang menetap ini adalah 2 lumen. Ini adalah untuk masuk cairan yang steril, yang ini adalah untuk mengeluarkan urin itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk indikasi ya. Jadi indikasi pasien pemasangan kateter itu adalah pasien dengan retensi urin itu sendiri ya. Jadi pasiennya itu susah untuk berkemih ya. Nah, kalau kita melakukan prosedur pemasangan kateter ini adalah sesuai dengan diagnosa keperawatan. Kemarin kita sudah masuk ya untuk diagnosa pasien dengan apa? Masalah perkemihan ya. Masalah dengan perkemihan tentunya adalah implementasinya atau intervensinya adalah pemasangan kateter. Ada yang tahu kontraindikasi pemasangan kateter? Ya, silakan. Baik Pak, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harina Rizky. Izin menjawab indikasi dari kateter itu sendiri adanya jejas Pak pada uretra, itu ditandai dengan adanya darah Pak di bagian orifisium karena uretra, lalu juga adanya perineal hematoma, terus hematuria, serta adanya prostat yang melayang Pak di bagian uretra touch Pak. Betul sekali, pintar ya. Berikan aplaus untuk si Mila dulu ya. Oke. Jadi jelas ya, kemudian yang dijelaskan Mila itu betul ya. Jadi kontraindikasinya kalau pasiennya itu ada meatus uretranya, ada perdarahan, tentu itu tidak boleh dilakukan pemasangan kateter ya, akan membahayakan si pasien itu sendiri. Dan tadi kita sudah membahas kontraindikasi, tentu adanya indikasi ya. Indikasi pemasangannya itu adalah sendiri
kita harus mengetahui salah satunya luaran atau jumlah cairan yang dikeluarkan dari urin dari pasien itu sendiri, indikasinya ya. Kemudian yang berikutnya salah satunya itu adalah pasien dengan retensi urin yang susah untuk berkemih ya. Kemudian untuk memperoleh bahan atau spesimen urin steril ya. Kemudian mengukur jumlah residu urin setelah pengosongan kandung kemih ya. Paham ya di sini ya? Ada pertanyaan? Tidak ya. Kita lanjut. Berikutnya ya, berdasarkan tujuan pembelajaran kita berikutnya itu adalah ada jenis dan ukuran ya. Jadi ukurannya ini ada bermacam-macam. Ada yang bisa menyebutkan jenis dan ukurannya berdasarkan jenis kelamin dan orang dewasa? Ya, silakan, siapa namanya, sebutkan. Perkenalkan, nama saya Zakia Aisyah. Iya, silakan Zakia. Di sini jenis dan ukurannya itu berdasarkan jenis kelamin wanita dengan usia dewasa itu adalah 14 atau 16 fr. Sedangkan pada dewasa laki-laki itu ada 16 atau 18 fr dan anak-anak ada 8 atau 10 fr. Oke, ya. Jadi sudah dijelaskan sama Zakia, ini benar ya, bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Zakia juga ya. Jadi untuk ukurannya itu ada bermacam-macam ya, jangan sampai ukuran dewasa dimasukkan atau diinsersi pada pasien yang anak-anak 8-10 ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kita sudah membahas terkait dengan apa tadi, pengertiannya, tujuannya, kemudian indikasinya, kontraindikasinya, kemudian apa? Jenis dan ukuran ya. Paham ya di sini? Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan prosedural pemasangan kateter ya. Oke, selanjutnya adalah pemasangan handspoon steril. Ya, setelah itu boleh kita buang ya. Selanjutnya ini steril. Letakkan duk bolong ya di area perineal ya, jangan menyentuh area ya. Sudah mentok seperti ini ya, rasakan jika ada tahanan, jangan kita paksa ya sampai dia mentok ya. Setelah ini ya, cairan sudah keluar di dalam bengkok ya. Untuk kita klem, kita keluarkan ya, lalu kita sambungkan ke urin bag. Nah, jangan lupa ya. Jadi di sini kateternya masuknya itu adalah 7,5 sampai 12 cm. Nah, untuk memfiksasi eksternal ya, lakukan ya di atas simfisis pubis ya, di atas ya. Jangan dilakukan di paha. Oke, sampai di sini prosedur pemasangan kateter sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah dipersilakan satu orang ke depan untuk mempraktekkan. Siapa yang bisa? Siapa namanya? Perkenalkan Pak, nama saya Intan Fadila Dewinta dari Angkatan 19. Oke, silakan ya ke depan ya, nggak apa-apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal apa saja yang kita butuhkan selama pemasangan kateter. Yang pertama di sini ada pelat, lalu selanjutnya ada bengkok. Di sini juga ada handspoon steril karena di sini konsepnya steril. Lalu ada squid yang berisi aquades 10 cc. Dan di sini kita memiliki alat-alat steril. Di sini ada set sterilnya.
Baik, di sini posisinya kita telah menggunakan handscoon steril dengan tetap menjaga privasi pasien, menggunakan selimut, dan kita telah meletakkan perlak di bawah bokong pasien dan juga ada bengkok. Lalu selanjutnya kita masuk kepada alat-alat yang steril. Kita gunakan terlebih dahulu duk bolong. Setelah itu kita akan mengecek kateter dengan menggunakan speed. Di sini saya menggunakan speed 5 cc. Jika menggunakan speed ini kita tidak perlu menggunakan jarumnya. Kita ingin melihat apakah balonnya ini dapat mengembang atau tidak. Kita masukkan, kita tekan, lalu kita lihat. Baik, di sini balonnya sudah mengembang. Terlihat di sini ada pengembangan balon ya. Nah, berarti di sini jenis kateternya bisa digunakan. Oke, lanjut. Baik, jika sudah, selanjutnya kita akan membuka kateter ini, dan tidak lupa pula kita menggunakan gel agar lebih mudah memasukkannya. Kita pegang seperti ini, lalu kita oleskan gel. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan selang kateter ini dengan cara kita memegangnya dengan posisi seperti ini, lalu kita masukkan sampai dia terasa. Oke, anjurkan bapaknya untuk tarik. Kita anjurkan juga kepada pasiennya untuk tarik nafas agar pasiennya lebih rileks lagi. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita dapat menggunakan cairan Aquades yang 10 cc. Kita nih 10, kita tekan. Oke, sudah terfiksasi. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tarik sedikit. Ya. Lalu kita klem. Klem sebentar, buka apanya? Lalu sudah kita klem, kita buka duk bolongnya. Ya. Lalu disambungkan. Dan kita sambungkan dengan urin bag. Urin bagnya. Yang sebelah mana? Sebelah yang ada. Yang sebelah bolong bawah ya. Sebelah yang keliru di sini ya. Coba diperhatikan kembali teman-temannya. Nih, kita ulangi ya. Di sini kita sambungkan urin bagnya yang di sebelah nggak ada putih-putihnya ini. Kita sambungkan ke urin bag dan kateter. Oke, setelah itu bagaimana lagi langkah selanjutnya? Fiksasinya. Ya, fiksasinya. Oke. Tadi ada fiksasinya internal sama dengan eksternal. Jadi fiksasi internal kenapa? Sudah masuk ke dalam cairan. Jadi kalau maaf, kalau ditarik ini kuat nih ya. Ya, jadinya udah terkunci ya. Kemudian baru kita fiksasi di eksternal menggunakan apa? Menggunakan papik. Lalu Fiksasinya kita fiksasi di atas ya, atas lipatan seperti ini. Ya. Menggunakan hepavik. Ya, kenapa seperti itu? Ya, mohon maaf jika dia kalau sudah ereksi, mohon maaf ya, ereksi ya, ini tidak mengganggu hal seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini, kalau ereksi dia akan ya nyangkut terhambat. Ya, paham ya di sini? Oke. Oke, silakan duduk kembali, berikan tepuk tangan buat teman-temannya ya. Silakan. Oke, terima kasih ya Intan ya sudah memberikan saya memberikan apresiasi ya, sudah bisa melaksanakan prosedural pemasangan kateter ya. Ada beberapa yang perlu kita evaluasi. Ada nggak perlu kita evaluasi tadi yang dilakukan sama teman-temannya? Ada ya, tadi keraguan ya, masih keraguan. Jadi ini masih konsepnya adalah boneka ataupun manekin ya. Tentunya pada saat nanti kita melakukan secara real ya, itu ada beberapa kendala ya. Ya, kemudian evaluasinya tadi adalah jangan lupa untuk memasukkannya ya. Selangnya ini adalah ini urin bag ya. Kemudian ada 2 lumen lubang. Tadi ini adalah fiksasi internal ya. Kemudian ini adalah masuknya ini adalah
air atau cairan yang steril tadi untuk memfiksasi ke kandung kemih. Sementara yang ini adalah untuk apa? Mengeluarkan cairan urin itu sendiri ya. Kemudian jangan lupa ini taruhnya di bawah. Bagaimana kalau kita mengetahui kondisi kandung kemihnya penuh? Ada yang tahu? Dari urin bagnya terasa apa? Nampak dia penuh di sini. Kalau udah ukurannya di sini melampaui 1500 itu bisa dibuang. Dan membuang yang ini bisa seperti ini. Tarik ya, begitu ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Izin Pak. Ya, sebutkan namanya. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Alvin Hoyer dari Angkatan Ya, silakan 19. Wahyu. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, apa yang dilakukan apabila saat pemasangan kateter itu memiliki hambatan? Oke. Betul sekali, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini karena boneka nggak tahu ya kita ada hambatan. Nah, jika ada hambatan ketika real kita melaksanakan pemasangan kateter, baik itu laki-laki atau perempuan, tentunya kita apa? Kita lanjutkan atau kita berhentikan? Kita hentikan, tidak boleh kita paksa. Kan ada indikasi dan ada kontraindikasi. Kita lihat, kalau kita masukkan sedikit saja, kemudian ada perdarahan dia di meatus uretra, ya tentunya di sini tidak boleh kita lanjutkan karena sudah ada yang ruptur atau sudah ada yang luka. Kalau kita paksakan otomatis ini sudah akan bisa membahayakan atau merusak ya saluran perkemihan itu sendiri. Ya Wahyu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita keluarkan kertas lembar kembali, kita akan post test ya. Oke ya. Oke, sudah? Oke. Oke, pertanyaan yang sama. Apa yang disebut dengan kateter urin? Sudah, singkat, jelas, padat. Kemudian apa indikasi pemasangan kateter? Sudah? Cepat. Oke. Yang berikutnya adalah kontraindikasi pemasangan kateter. Oke, yang berikutnya adalah berapa nomor ya kateter untuk dewasa laki-laki, dewasa perempuan, dan anak-anak. Oke, sudah? Oke, sudah. Oke, silakan kumpul di sini. Sipetnya tolong dikolektifkan saja. Oke, ya. Silakan. Oke. Baik, pada pagi hari ini kita sudah ya melakukan prosedur pemasangan kateter ya. Sudah 170 menit kita melaksanakan kegiatan praktikum skill lab pemasangan kateter ya, mulai dari pengertian kateter itu sendiri, kemudian tujuan dari pemasangan kateter, kemudian indikasi pemasangan kateter, kemudian kontraindikasi pemasangan kateter, kemudian berikutnya itu adalah nomor ya kateter berdasarkan tingkat dewasa laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan yang terakhir yang core-nya itu adalah pemasangan kateter itu sendiri. Baik, next time saya kasih waktu seminggu untuk melakukan video mandiri ya. Oke ya. Baik, enggak ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita skill lab hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.